slide-nya udah kelihatan belum? Sudah aman ya? Oke. Gimana siangnya? Panas ya hari ini ya? Apa istilahnya sekarang? Menyala ya? Oke. Baik, kelasnya saya buka dulu boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita absen dulu ya. Teman-teman bisa akses menggunakan admin harusnya ya. Saya coba buka barcode-nya aja nih biar mudah kalian scan. Silakan dilakukan scanning. Ada barcode di depan. Sudah? Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa, saya mau ada satu orang yang bersedia untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Gak apa-apa ya, meskipun UTS-nya sangat menyala, kita tetap harus terus semangat ya untuk supaya pembelajaran lebih bermakna lagi. Nah, insya Allah hari ini kita akan lanjut pertemuan ke-9 tentang pemisahan dengan teknologi membran. Jadi kalau pada minggu sebelumnya kita belajar pemisahan dengan metode apa aja yang punya ada, kita belajar di praktikum yang sokretasi, kemudian satu orang boleh menyebutkan ya silakan. Destilasi, oke, terima kasih. Ada apa lagi untuk dipelajari? Ada yang mau disebutkan kayak satu lagi? Ya banyak kertas. Kromatografi udah pakai kan, jadi ada 3 ya. Kita udah belajar ekstraksi, kemudian sokretasi itu bagian dari ekstraksi, tapi dia yang panas. Kemudian ada juga kromatografi menggunakan kertas ya. Nah, minggu sebelumnya itu kita udah mempelajari cara membuat membran ya. Membran apa yang kita buat waktu minggu lalu itu di praktikum? Ya, PVDF dengan selulosa asetat. Jadi nggak membrannya? Jadi. Ya, jadi ya. Warnanya apa? Putih. Ya, kalau putih betul. Kalau hitam bukan ya. Kalau hitam arang ya. Atau jilbab. Warna jilbab kan yang hitam. Nah, sekarang kita belajar gimana kalau membran itu digunakan sebagai teknologi untuk filtrasi. Tadi ada yang nyebutin filtrasi tadi. Nah, jadi sekarang dipakainya untuk filtrasi atau penyaringan. Good. Dan jadi apa yang diharapkan dari perkuliahan hari ini? Yang pertama adalah mahasiswa itu mampu mendeskripsikan prinsip pemisahan ya dengan teknologi membran. Ini yang pertama. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menyusun atau menganalisis proses pembuatan membran komposit ya dengan metode inversi fasa yang kita pelajari pada minggu lalu di praktikum itu. Nah, kemudian mahasiswa mampu membandingkan kinerja membran berdasarkan pengaruh penanganan. Sebelum kita mulai kuliah, saya mau mengingatkan kembali bahwa kita pernah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah kita on time. Ya, terima kasih banyak ya, hari ini sudah hadir tepat waktu semuanya. Kemudian yang kedua harus fokus ya. Yang ketiga harus respect. Nah, respect ini gimana? Ya macam-macam lah, teman-teman. Kalau ada yang menyampaikan pendapat itu dihargai, gitu kan? Nah, kalau ada yang lagi bicara kita nggak boleh berisik. Kalau saya lagi ngajar berarti nggak boleh ngobrol, gitu ya? Atau kalau kalian kamu belajar saya keluar, itu respect juga bukan? Bukan ya? Untuk melatih fokus, saya mau teman-teman coba untuk memainkan game ini. Nah, ini adalah 2 segitiga. Coba pikir dengan cara kalian menggerakkan salah satu dari, jadi kalian bisa gerakin ini salah satunya itu supaya bisa jadi 4 segitiga. Gimana caranya? Ini kan cuma 2 segitiga. Gimana biar jadinya ada 4 segitiga, tapi hanya boleh ambil 1 balok aja. Balok ini boleh pindah 1, yang lain nggak boleh pindah. Boleh ini, atau ini, atau ini. Pokoknya pindahnya 1 aja. Nah, sekarang kalau kalian mau main gamenya,
bisa kalian scan barcode ini. Coba scan, nanti kalian bisa main di situ. Saya mau lihat gimana pergerakannya. Jadi sebelum digerakkan, kalian mikir dulu jangan sembarangan gerak ya. 4 segitiga ya Pak? Ya, jadi tadi kan cuma 2 segitiga. Nah, kita mau bikin supaya jadi 4 segitiga dengan menggerakkan satu sisi saja. Ada yang mau coba jelasin? Satu orang mau coba dulu siapa? 2 ini kan yang bisa digerakin. 1. Tadi kata Bapak 2. 1 balok. Kayak mana ya? Tiga. 2 segitiga. Gini kan, kalau misalnya ke sini, gini aja. Hapus. Dihapus. Oke. Alright. 1, 2, 3, 4. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya logisnya emang ini yang beneran gitu ya. Tapi ini ngejok banget ya. Ini juga approve ya. Supaya yang lain kesel gitu ya. Jadi ini yang saya harapkan tadi ini, cuma ini seru gitu kan. Nah ini terima kasih banyak ya. Oke mantap, berarti masih fokus. Yang lain udah fokus? Belum. Harus tambah lagi gamenya. Kebanyakan game kita nggak belajar. Oke, sekarang kita akan lanjut teman-teman. Boleh kita lanjutkan ya. Nah, ayo sebelum kita mulai, kita mau tadabbur Al-Quran sedikit nih ya. Jadi sebenarnya apa sih dasar mempelajari tentang teknologi membran? Itu ada dalam surah Al-Waqiah. Lupa saya tuliskan ya nama suratnya apa. Jadi Al-Waqiah ayat berapa tuh? 68 sampai 70. Ya, saya mau satu orang lah bacain ganti-gantian boleh? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم. Nah ternyata di sana ada satu ayat atau 3 ayat maaf yang membahas tentang air. Jadi bayangkan pertama katanya kita disuruh lihat dulu air yang kami minum. Air kita minum itu gimana? Ya airnya enak, tawar gitu ya, menghilangkan dahaga kan. Nah kemudian katanya air itu diturunkan Allah dari hujan ya, dari awan yang menggumpal, dari kondensasi awan kan. Kemudian dia diturunkan dan dia menjadi masin kalau Allah berkehendak. Nah masin itu air laut. Kita kan kalau minum air laut nggak hilang dahaga kan. Nah jadi sebenarnya air masin itu mengandung apa kalau kimia? NaCl atau mineral atau garam. Nah garam-garam itu bisa nggak kita hilangkan dari air? Bisa. Nah caranya disaring ya menggunakan teknologi membran. Gampangnya kalian pernah beli air RO kan? Pernah. Air RO itu kalau kita beli langsung bisa diminum nggak? Bisa. Jadi itulah kelebihan dari teknologi membran. Nah jadi kalian bisa saring menggunakan membran tapi tidak perlu dimasak, bisa langsung diminum. Nah itu bedanya dengan penyaringan biasa. Nah jadi kalau kita bandingin, kalau melihat perhatikan, jadi ini adalah teknologi pemisahan air. Jadi di zaman dulu orang-orang pertama kali mengembangkan adalah saringan biasa ya, yang di kiri ini. Pernah kalian lihat saringan air? Pernah buat saringan air? Pernah. Ya, jadi komponennya apa saja isinya? Tadi ada apa aja kandungannya? Ada batu ya. Oke, tadi ada pasir kuarsan ya, korsen. Lalu ada apa lagi? Ada kertos. Itu apa kertos? Oke, ini ada apa lagi? Mindset itu pasir yang lebih halus ya. Ada coat ini kayak dikasih apa bawahnya tuh dikasih kayak kasa ya, supaya dia bisa nahan lagi. Jadi bayangin ya, ini ada banyak sekali elemen di sini ya, sehingga itulah sebuah saringan yang kita gunakan untuk menyaring air. Tapi kembali lagi tadi saya bilang, ketika disaring air pakai ini, kita nggak langsung bisa minum ya. Nah, jadi pasti ini akan dimasak lagi. Nah, sekarang udah ada teknologi, orang-orang udah mikir praktis, gimana caranya ini dipindahkan menjadi yang lebih kecil. Makanya sekarang ada saringan keran, pernah lihat? Ini kan kayak portable gitu kan, copot-copot kan. Nah ini teknologi juga sebenarnya, ini nggak ada salahnya. Nah sehingga di sini orang juga taruh kerkel, biasanya arang sama kerikil atau batu kapur untuk bisa menyerap air itu. Yang menyerap itu adalah pori. Jadi pori-pori daripada
arang ataupun batu kapur itu yang menyerap kotoran atau yang tidak bagus atau membuat air itu jadi kurang jernih itu karena itu. Nah sekarang ternyata bayangkan teknologi membran itu bisa cuma selembar kayak gini kayak kertas, itu bisa berfungsi sama seperti ini. Nah di sini bisa diperhatikan perbedaannya. Jadi kalau kita bicara saringan air itu mungkin dari segi biaya lebih terjangkau karena kita mudah buatnya. Bahkan tadi kalau ingat di gambar saya ini dia buatnya pakai botol aqua. Jadi bawahnya kan dibalik tuh dipotong, ini yang dipotongnya. Nah jadi kalau biaya terjangkau, lalu teknologi membran itu lebih mahal memang. Nah tapi efektivitasnya kalau saringan air itu terbatas. Yang bisa disaring paling adalah soil padatan kayak tanah. Misalnya air keruh itu kan bisa disaring. Nah, tapi kalau di situ ada kandungan logam, ada kandungan protein atau kandungan bakteri, virus, itu nggak bisa pakai membran. Nah justru itu nggak bisa pakai saringan, tapi harus pakai membran. Itu sama kayak orang cuci darah, kan hemodialisis itu pakai membran, kita pernah bahas waktu itu ya. Nah jadi membran itu bisa menyaring bahkan sampai ke tingkat molekuler yang sangat kecil. Nah jadi kalau membran itu dia teknologinya punya efektivitas yang kontaminasi atau contaminated water. Itu tentu kita tidak melihatnya hanya kontaminasinya adalah air keruh. Tapi apa aja yang mungkin ada dalam air yang terkontaminasi? Boleh satu orang menyebutkan kira-kira contoh polusi itu apa aja dalam air? Anyone? Tadi saya sebutin ya, silakan Rizka. Debu, oke, berarti masih padatan. Oke, selain itu ada apa lagi dalam air kira-kira? Silakan Putri. Virus. Oh right ya, virus atau bakteri ya. Oke, lalu siapa lagi yang mau? Ada lagi? Ayo yang lebih kimia lagi kira-kira apa kira-kira kandungannya? Ada molekul apa misalnya? Bayangkan, sekarang kita belajar di sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam. Rasanya kita mungkin kalau berpikir ya, kita kan harusnya belajar kimia itu ya udah belajar kimia aja. Kita mau jadi seorang ahli kimia. Tapi one thing yang sangat penting adalah teman-teman harus menjadi mahasiswa yang moderate atau mahasiswa yang punya pemikiran yang moderasi ya. Artinya punya karakter moderasi beragama. Salah satunya adalah kepedulian sama lingkungan. Yes. Jadi kita menjadi orang yang beragama nggak cuma sholat dan puasa, tapi juga harus bisa menjaga lingkungan kita tinggal. Jadi lingkungan kita ini kemudian akan menjadi lingkungan yang bersih dari polusi. Salah satunya apa yang kita perlukan? Air. Kalau kalian jadi ahli kemis, belum kalian akan membuang sampah ke lingkungan seperti ini, itu akan membahayakan orang lain ya. Nah, saya tidak mau kalian lulus menjadi orang seperti itu. Jadi kita coba belajar dalam kelas ini untuk menjadi orang-orang yang menghargai dan juga menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga moderate tadi ya, seimbang maknanya. Solusi air, ya polusi air limbah tekstil itu paling banyak itu misalnya orang sekarang produksi jeans ya. Jeans itu atau nggak harus celana, tapi bisa juga jaket ataupun bahan-bahan jeans lain yang menggunakan warna-warnanya apa? Biru. Warna biru itu adalah zat warna namanya metilen biru. Kalau kita bicara kimia, polusi itu nggak cuma kayak oh debu udah gitu, enggak. Kimia itu molekulnya punya muatan. Muatan itu punya interaksi. Ada tarik menarik, tolak menolak. Itu akan mempengaruhi filtrasi atau penyaringan. Jadi nggak simple sebetulnya ya. Ada banyak complicated ya interaction yang terjadi dalam suatu senyawa atau molekul kimia. Lalu ada zat warna acid yellow, warnanya kuning gitu ya. Nah dia punya muatan negatif. Jadi dia punya muatan negatif yang juga akan saling berinteraksi. Di Aceh itu kan banyak sekali ya ada tambang emas. Nah itu tambang emas juga salah satu lokasi-lokasi yang ini kayak di Gempang Pidi itu kita bisa lihat lokasinya di Gempang itu warga-warga memburu emas di pegunungan Gempang Pidi. Itu seperti ini kondisinya, menggunakan tangan. Jadi sangat luar biasa. Ada orang Gempang di sini atau dekat-dekat Gempang tinggalnya? Rifa, beneran memang ada seperti itu di sana aktivitasnya? Satu kecamatan, satu kabupaten sih Pak. Satu kabupaten? Oh, oke. Memang kondisinya mereka mencari emas seperti itu ya? Mungkin yang di pedalaman. Pedalaman, yang dekat sama gunung kayaknya ya.
Nah, jadi memang mereka tuh mencari dengan cara seperti pakai apa mereka biasanya dulu kemas dengan tradisional pakai merkuri atau cyanida. Jadi itu merkuri itu kan cair bentuknya. Jadi kalau ketika dia cair masuk ke air mudah kan? Mudah dia larut, kemudian bisa jadi polusi-polusi di tanah, bisa polusi masuk ke ikan, bisa masuk ke air rumah tangga. Jadi gampang sekali kita jadi juga terpolusi. Nah, kita secara otomatis juga ikut. Ini adalah di daerah jadi ini lokasi mapping. Ternyata hampir dari semua daerah itu di daerah Kurung Sabe itu memiliki merkuri yang melewati batas max minimum, yaitu sekitar 0,002 mg per liter. Jadi bayangkan ini sangat banyak. Nah, jadi banyak sekali daerah-daerah yang sudah kelewatan batas merkuri. Oke, jadi pemisahan dengan menggunakan teknologi membran itu kita bisa perhatikan bentuknya seperti ini. Jadi prinsip kerjanya adalah dia dua, permeabilitas dan selektivitas. Jadi kalian nggak boleh bingung lagi kalau saya bilang permeabilitas dan selektivitas. Apa sih bedanya? Jadi yang disebut dengan selektivitas itu artinya dia selektif. Artinya apa? Selektif itu ya kayak kalian misalnya memilih teman selektif, memilih apa lagi selektif ya. Aku saya sebutin gitu ya. Nah kemudian itu adalah bentuk selektivitas. Sama, membran juga seperti itu. Perhatikan di sini. Molekul-molekul ada banyak, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning hijau. Yang lewat hanya yang warna Kuning. ya, ini membran. Jadi ini adalah membran. Nah, ini disebut dengan membran. Yang ini membran, selaput yang warna coklat ini membran. Nah, yang masuk ini disebutnya sebagai larutan umpan atau feed solution. Jadi larutan yang kita mau lewatin membran namanya umpan atau feed solution ya. Nah, lalu dia masuk ke membran didorong tuh pakai gaya dorong. Ini namanya gaya dorong. Jadi ada F-nya, ada gaya kalau di fisika. Didorong tuh pakai tekanan sekian atm atau sekian bar di membran. Didorong terus gitu ya. Sama kayak nyaring air, kita kan isi air tuh dari atas, dorong terus memang. Kalau nggak bisa keluar dia airnya. Kemudian yang lewat hanya ini. Nah, jadi yang lewat ini disebutnya sebagai apa? Retentat. Nah, jadi yang bisa keluar itu namanya retentat. Nah, sekarang kita lihat teman-teman pernah saya ajarkan di praktikum membuat membran dengan inversi fasa. Sudah kalian lakukan dengan praktikumnya kan? Nah, jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan membuat inversi fasa. Saya akan tunjukkan sebuah video di sini. Nah, itu dia langsung cetak pakai alatnya itu seperti ini. Ya, jadi nggak perlu pakai tangan, langsung jalan dia. Nah, gampang ya cetaknya ya. Jadi nanti hasilnya bagus oleh hasilnya ya. Tipis dan langsung inversi fasa. Oke ya. Langsung rapi ya. Iya. Tapi kita udah lakukan. Jadi kalian nggak keliru lagi apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, nanti kita udah tahu ya. Udah ada coba juga. Meskipun agak berbeda secara kualitas gitu ya. Tapi it's okay. Sekarang kita akan lihat membran itu dilihat dari dua parameter yang saya jelaskan. Jadi kinerjanya dari permeabilitas dan selektivitas. Permeabilitas itu dilihatnya dari Nah, permeabilitas itu dilihatnya dari apa? Dari flux. Jadi flux itu adalah cepat alirannya atau kecepatan. Kalau di fisika kita kenalnya velocity, Fs per T ya. Nah, kalau di membran kita kenalnya flux. Jadi velocity dan flux itu mirip. Jadi membran itu dilihat di sini ya, perhatikan membran 1, membran 2, membran 3, membran 4, membran 5. Ini berdasarkan komposisi. Mungkin komposisinya di sini apa. Kan minggu lalu kita buatnya pakai selulosa asetat. Nah, bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu variasi selulosa asetatnya. Nah, jadi nanti di sini fluxnya dilihat ya. Jadi flux itu ada pure water, ada BSA sama after cleaning. Pure water itu beneran air bersih disaring. Jadi dicoba air bersih dulu pakai sel yang tadi. Saring air bersih, fluxnya adalah kalau M1 itu 300. Kalau M2 400 lebih lah. Nah, paling tinggi di sini yang mana? Flux airnya.
M3 ini paling tinggi fluk airnya. Kalian udah bisa baca datanya ya. Paling tinggi itu di M3. Nah, sehingga itu paling bagus untuk fluk air. Kemudian BSA ini zat yang dipisahkan. Misalnya kita mau pisahkan logam berat. Berarti di sini logam yang disaring. BSA ini protein. Dia memisahkan protein yang tercemar dalam air. Kalau misahin zat warna berarti BSA diganti sama zat warna. Baik itu metilen biru atau asid yellow. Lalu ada after cleaning. Jadi setelah dipakai untuk nyaring zat warna, itu membran dipakai lagi untuk nyaring air. Jadi air bersih. Jadi dibersihin lagi. Nah, itu saya bilang tadi. Jadi ketika dipakai, disaring untuk zatnya, baru dibersihin pakai air lagi. Jadi dia 3 kali prosesnya. Cuman karena industri kan gede ya selnya. Jadi nggak ada masalah meskipun agak lama sedikit. Tapi dia banyak hasilnya. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah prinsipnya. Nah, kalau selektivitas, jadi ingat kalau permeabilitas dinyatakannya dalam flux ya. Tapi kalau selektivitas dinyatakan dalam rejection atau rejeksi. Rejeksi itu maknanya apa? Reject, ditolak ya, ditahan kan, reject kan. Nah, jadi kalau rejeksi itu makin bagus itu kalau dia di atas 90%. Jadi itu selektivitasnya tinggi. Jadi kalau selektivitasnya tinggi itu harus di atas 90% ya. Nah, rejeksi itu seberapa sih zat warnanya bisa ditahan, itu namanya rejeksi. Nah, sekarang kita akan coba untuk bikin kelompok. Kita request dulu nih, kelompoknya dibikinnya berdasarkan apa? Berdasarkan zodiak mungkin? Enggak ya, berdasarkan zodiak nggak mungkin ya, banyak sekali zodiak ya, 12 ya. Zodiak itu 12 bukan? Iya. Iya kan? Ya. Terus berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal lahir nggak mungkin juga ya. Ya udah, berdasarkan kelompok yang sudah ada. Boleh ya? Oke, sekarang kita akan distribute teman-teman ke kelompok. Silahkan untuk masuk ke kelompok masing-masing. Tugasnya adalah teman-teman melakukan proses pertama di scan dulu barcode ini. Ini tugas-tugasnya dari sini semua, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ada masing-masing barcode-nya. Nanti kalian bisa gunakan petunjuk diskusi ini untuk melakukan tugas kelompoknya. Oke? Nah, nanti di akhir kita akan melakukan quiz dan presentasi. Sudah siap untuk membuat tugasnya? Siap. Oke, kita sekarang akan masuk ke kelompok masing-masing. Oke, silakan. Gimana? Dapatnya tentang apa? Pembuatan membran PVDF ditambah dengan DNTAPS. Oh, punya idea ya, artikelnya. Oh iya, DNTAPS ya. Nah, lihat aja nanti kira-kira pengaruh DNTAPS itu terhadap membran flux sama rejeksinya kayak mana. Meningkat di komposisi berapa dia meningkatnya, itu caranya. Nah, lihat di grafiknya. Kelompok ini dapat apa tadi? Membuat membran PVDF. Semua asetan. Oke, udah dapat ya. Kira-kira kesimpulannya udah dapat belum? Yang belum Pak ya. Oh. Oke. Sip, mantap. Thank you. Ini kelompok berapa? Kok cuma 3 ini anggotanya? Kemana lagi? Anggotanya lagi ini ya, lagi bertugas tempat lain ya. Oke, tentang apa nih dapatnya? Aplikasi membran campuran holistik dan non-part Ya. atau PVDF yang dimodifikasi dopamine untuk menghasilkan pewarna langsung dari air limbah. Kira-kira nanti apa sih pengaruh haloidin itu terhadap kinerjanya itu dicek? Bahwa tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang pembuatan membran PVDF menggunakan selulosa asetat, yaitu dengan cara dilarutkan atau dicampurkan semua bahan yaitu PVDF dan selulosa asetat ke dalam air layer, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang di dalamnya itu berisi minyak. Jadi di dalam air layer itu kita akan taruh stiret yang namanya. Stiret itu berfungsi untuk melancarkan proses pengadukan. Jadi setelah kita masukkan ke dalam
wadah yang berisi minyak tersebut, maka kita lakukan pemanasan. Saat kita lakukan pemanasan itu selama beberapa jam sampai dia terbentuk membran atau terbentuk larutan yang kental. Setelah terbentuk larutan yang kental, itu kita dapat mencetak membran tersebut menggunakan plat kaca. Dengan cara kita tuangkan, kita ambil larutan yang kental tadi, kita tuangkan ke atas plat kaca dan kita cetak dia setipis mungkin. Setelah kita cetak, maka kita taruh ke dalam bak koagulan yang berisi air. Jadi di situ saat kita meletakkan atau memasukkan membran yang telah dibuat tadi, di situ terjadi perubahan inversi fasa, yang mana perubahan inversi fasa tersebut merupakan perubahan bentuk polimer yang awalnya fasa cair berubah menjadi fasa padat, yang mana setelah itu terbentuk membran yang elastis, yaitu sebagai tim penanya. Untuk tim penanggapnya kami dari tim 2. Oke, baik, terima kasih. Berarti tim penanya itu tim 3 dan tim penanggapnya itu tim 2. Kami persilakan kepada tim 3 untuk menanyakan hal yang Ayo silakan. Oh ya, boleh berdiri. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Irga Mandasari dari kelompok 3, ingin mewakilkan pertanyaan dari kelompok kami. Tadi kan pemateri mengatakan bahwa membran itu tidak tahan panas. Jadi pertanyaannya adalah apa faktor dan dampak ketika jika membran itu terkena panas? Faktor dan dampaknya. Baik, terima kasih. Jadi kami dari kelompok 2 akan menanggapi hasil presentasi kalian. Dari hasil presentasi kalian dapat dilihat bahwa sangat menarik ya, dan sudah lengkap, namun alangkah lebih baiknya jika dilengkapi dengan seperti diagramnya, fluxnya, kemudian di penulisannya itu mungkin terlalu banyak. Jadi kalau bisa lebih disingkat lagi dan lebih sederhana lagi. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Dia elastis. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian panasin, ya dia akan kembali lagi seperti fase gel yang kalau dapat. Cuman dipanasin lagi tuh pakai DMHC lagi. Jadi kayak membran itu daur ulang gitu ya. Ambil lagi, lalutin lagi pakai DMHC. Karena DMHC kan udah terbuang ke dalam air waktu kalian inversi fasa. Jadi kalau mau daur ulang, ambil membrannya lagi, dilalutin dalam itu. Terus dia akan jadi gel lagi, cetak lagi, gitu terus siklusnya. Cuman pasti dia kinerjanya nggak akan sebaik yang awal karena dia bukan dari pure polimernya. Ya, polimer kan sudah diolah, dibuat lagi gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi akhir setelah tadi kita sama-sama mendengarkan diskusi yang sangat luar biasa dari semua kelompok ya. Tadi teman-teman sudah dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 4 sudah melakukan diskusi dengan sangat baik di kelompok masing-masing. Dan tadi kita sama-sama udah tahu bahwa membran itu punya selektivitas dan permeabilitas. Selektivitas untuk melihat seberapa zat yang ditahan, dinyatakan dalam persen rejeksi. Kalau kita mau tentukan permeabilitas, lihatnya dari apa? Flux. Semakin tinggi flux berarti permeabilitasnya makin tinggi atau makin bagus. Mantap. Lalu ada nggak pengaruh penambahan zat aditif terhadap flux dan rejeksi? Ada. Tadi ada penambahan apa? Kelompok 1 suosa asetat. Kelompok kalian penambahan apa? BNT APS. Itu kayak clay ya. Ya, dia kayak mineral. Tadi penambahan apa? Karboksilat. Gugusnya dikasih di situ. Kalau ini penambahan apa? PVDF tambah apa? Haloisin tadi ya? Iya, itu ada pengaruh terhadap selektivitas sama permeabilitas. Jadi 3 hal tadi tujuannya udah tercapai ya. Sekarang kita lihat gimana teman-teman bisa membuktikan ketercapaian ini ya. Kita lihat dulu nih, kira-kira silakan Teddy, silakan masukkan pinnya. Kita main kahut nih. Nah itu pinnya. 561. Iya, 561 6437. Ayo siapa? Waiting for players. Siapa yang udah masuk?
Ya. Jadi kalau dia menyimak, saya bilang kan dalam itu dikasih tekanan ya. Di awal saya kan jelas ada F. Nah itu adalah driving force atau yang bisa mendorong dia kayak dorong. Ayo podium ya. Wah. Siapa nih? Oke, nggak apa-apa. Gimana perasaannya habis hari ini belajar? Lelah? Oh, selalu jujur ya. Seru ya? Apa? Lebih seru ya? Oke, lebih mudah dan lebih paham. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang kayak gitu ya. Boleh kita pulang sekarang? Oke, mari kita tutup kelas ini membaca hamdalah. Dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih semuanya.